Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kenikmatan untuk selalu bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam kepada mahasiswa, mahasiswi khususnya Hukum Ekonomi Syariah semester 5, umumnya Hukum Ekonomi Syariah dimanapun berada, dan mahasiswa, mahasiswi seluruh Indonesia. Kita langsung lanjut ke pertemuan ketiga mata kuliah advokator. Pertemuan ketiga kita akan membahas bagaimana proses menjadi advokat. Nah, seperti yang minggu lalu kita sudah bahas, silahkan cek di outline rencana pembelajaran perkuliahan di semester ini. Jadi kita akan membahas tentang, untuk pertemuan ini kita akan membahas bagaimana proses menjadi advokat. Ya, sebelumnya pasti di dalam sebuah proses itu tidak lepas dari runtutan atau kata lainnya adalah tahapan-tahapan. Nah, di sini bisa dipahami bersama bahwa tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat. Nah, itu yang pertama adalah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Itu pasti. Namanya bisa disebut atau harus diingat-ingat, jangan sampai nanti orang bergelar SH nggak tahu PKPA. PKPA adalah pendidikan khusus profesi advokat. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu mengikuti ujian profesi advokat. Nah, setelah namanya pendidikan harus ada ujiannya lah. Nah, ini namanya ujian profesi advokat. Nah, setelah ujian profesi advokat, meningkat yang ketiga yaitu mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun. Secara terus-menerus di kantor advokat. Jadi dalam arti terus-menerus itu tidak ada setahun ini magang, kemudian hilang, entah kabarnya kemana, apa dibawa angin kemana, ke selatan atau timur, kemudian 5 tahun ke depan magang lagi. Nah, itu tidak bisa. Di sini diartikan terus-menerus selama 2 tahun. Kalau masalah cuti, misalnya minta libur, itu sudah nanti rekomendasi dari kantor advokat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diangkat dan sumpah. Diangkat dalam arti di sini apa? Dia dinyatakan selesai, kemudian dia diangkat, setelah diangkat kemudian diambil sumpah jabatan. Sumpah jabatan menjadi advokat. Itu tahapan-tahapan pokok atau pemahaman wajib lulus perkuliahan mata kuliah ini. Nah, jadi tahapan-tahapan kalau tanya profesi advokat itu emang jadinya gimana aja sih? Ya ini harus tahu. Yang pertama PKPA. Kemudian setelah PKPA kita harus ujian, namanya UPA. Setelah UPA ujian namanya magang. Setelah magang apa? Ya selesai. Intinya setelah magang itu masih ada ujian, tetapi nah ujiannya itu nanti akan kita bahas lah. Nah, itu setelah ujian baru pengangkatan atau sumpah. Oke ya. Nah, ini PKPA. PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang lulusan. Lihat penjelasannya di sini. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama apa? Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kenapa Pak ada kepolisian? Pasti bertanya di situ. Kenapa ada hukum militer? Ya pasti di sini hukum militer jelas. Polisian kenapa? Karena polisi juga di situ terkait banyak mengatur tentang aturan-aturan atau hukum-hukum atau tata tertib dan lain sebagainya. Itu kan makna dari hukum. Makanya perguruan tinggi ilmu hukum biasanya Espol, sarjana polisi. Nah, itu bisa untuk PKPA. Nah, kemudian kalian jangan berkucil hati. Di sini ada malah nomor 2. Apa di pasal 2 ayat 1 ini apa? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Kalian fakultas Syariah, ya kan? Syariah ya berarti kalian bisa untuk mengikuti PKPA. Syariah itu nanti jurusannya banyak, ada usuluddin, ada
intinya ada apa namanya, kalian hukum ekonomi syariah, ada usuluddin, hukum keluarga. Nah, itu nanti ada berbagai macam. Yang penting fakultasnya syariah. Fakultas syariah dengan fakultas hukum itu mirip lah, sama dalam arti gitu. Kemudian di sini persyaratan calon peserta PKPA. Lihat pasal 10, pasal 11 peraturan Pradi. Nah, peraturannya Pradi ya. Tahun nomor 3 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi advokat. Ini persyaratannya. Jadi tanpa harus saya jelaskan di sini, silahkan dicari persyaratannya banyak. KTP, pastinya ijazah itu yang pokok dan seterusnya. Nah, UPA yaitu dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, jadi kalau ngomongin Pradi nggak tahu Pradi harus jangan sok dulu gitu. Apa Pradi? Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu yang mengadakan apa? UPA. Tadi UPA apa? Ujian Profesi Advokat. Nah, ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA. Apa tadi? Pendidikan khusus profesi advokat. Setelah pendidikan baru boleh UPA. Yang diselenggarakan perguruan tinggi atau instansi lain yang mendapat persetujuan dari Pradi. Nah, di sini jangan salah paham. Ketika misalnya ada PKPA tapi nggak di kampus, nggak di perguruan tinggi, jangan salah, banyak atas nama misalnya lembaga misalnya kayak lembaga pendidikan PKPA Asalam misalnya. Bisa, dia yang penting berbadan hukum, kemudian dia disetujui oleh Pradi, dia mengajukan izin Pradi untuk mengadakan PKPA boleh. Yang penting dia tuh di bawah Pradi. Nanti yang menyeleksi atau yang mengakreditasi di PKPA ini adalah di pendidikan di sekolah, tempat sekolah PKPA ini ya Pradi ini tadi. Itu ya, bisa dipahami ya UPA itu. Kemudian magang. Nah, tadi ada PKPA, ada UPA, kemudian yang ketiga tadi magang. Yang magang itu lihat di pasal 3 ayat 1 huruf G Undang-Undang Advokat. Nanti bisa dibuka undang-undangnya ini. Jadi kalau misalnya ada undang-undang atau pasal itu jangan hanya dibentengi aja, tapi coba HP-nya itu dipakai, kemudian di searching untuk dicari. Oh, nanti siapa tahu pasal sebelumnya, pasal setelahnya itu ada hubungannya. Nah, di pasal 3 ini apa? Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya berapa? 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat. Yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus-menerus dan kurang-kurangnya selama 2 tahun. Nah, ini ketentuan di pasal ini. Kalau saya tadi kan memberi contohnya bahwa 1 tahun berjalan, kemudian setelah 5 tahun wes rodok mambu-mambu kayak gitu, kemudian dia lanjut lagi, itu tidak bisa. Tapi harus terus menerus selama 2 tahun. Karena ada surat dari lulusan, biasanya dari PKPA, dari tempat lembaga PKPA-nya itu pasti dikeluarkan surat untuk magangnya. Itu ya, magang. Kemudian ini kewajiban calon advokat magangnya apa? Selama masa magang, yang pertama, calon advokat harus membuat sedikitnya 3 laporan persidangan. 3 ya, bisa digarisbawahi 3. Kemudian perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir. Apa yang dimaksud dengan perkara sumir? Nah, jadi perlu dipahami gini. Jadi selama masa magang 2 tahun, calon advokat harus membuat setidaknya 3 laporan persidangan. Laporan persidangan. Jadi ketika dia mengikuti sidang, dia harus bentuknya dilaporkan. Minimal 3 dari perkara itu harus mereka laporkan untuk kewajiban setiap calon advokat magang ini. 3 ya, 3 perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir. Sumir ini adalah, kalau sekarang bisa kalian ingat-ingat namanya TPIRING, tindak pidana ringan. Nah, jadi sumir di sini adalah tentang sidang peradilan seperti ketika menyediakan pelanggaran lalu lintas. Contohnya seperti itu. Jadi lalu lintas biasanya damai di tempat, atau misalnya dia kan tidak pidananya hanya ringan, tidak pidana ringan. Kalau sekarang itu bahasanya lebih di tren atau banyak digunakan namanya
tindak pidana ringan, tipiring. Nah, itu banyak. Kalau para polisi itu biasanya kenal namanya tipiring. Nah, ini sama dengan ini perkara sumir. Jadi 3 laporan persidangan perkara yang bukan perkara biasa, cepat, itu bukan seperti itu. Tapi perkara yang berat, misalnya pembunuhan, misalnya pemerkosaan, misalnya apalagi yang pencurian dan sebagainya. Nah, seperti itu. 3 pidana dan 6 laporan sidang perkara perdata. Lebih berat ya, perdatanya lebih banyak. Nah, yang kedua, selama masa magang, calon advokat dapat diberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada calon advokat. Jadi kewajiban calon advokat atau yang magang itu wajib mempunyai kewajiban ini tadi: 3 laporan persidangan pidana, 6 laporan sidang perdata. Yang kedua, selama masa magang, calon magang tadi dapat diberikan atau dia tuh mendapat pembimbingan, dari pelatihan, kesempatan dari siapa? Dari yang punya tempat magang itu. Itu ya. Ingat-ingat ininya. 3 sama 6 itu diingat-ingat. Lanjut ke selanjutnya, yaitu hak-hak calon advokat. Nah, sekarang kita membahas tadi kewajiban, sekarang advokat calonnya itu, calon magang punya haknya juga apa? Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat. Yang pertama, didampingi. Jangan takut akhirnya karena saya sudah magang di tempat advokat Hotman Paris misalnya gitu. Nah, itu dia berhak didampingi selama belajar, tetapi ya bukan pendampingan hukum. Kalau pendampingan hukum bayar kalian. Nah, yang kedua, berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat. Nah, berhak tidak diminta imbalan. Jadi kantor advokat itu tidak meminta gitu. Misalnya kalian dimintai gitu, saya punya hak, nggak usah dimintai imbalan, itu gratis harusnya. Karena apa? Biasanya yang meminta itu kan atas nama instansi atau lembaga. Kalian dari pradi, yang dimagangin juga pradi, adalah konsekuensi karena dia juga punya kartu pradi. Jadi hak-hak calon advokat itu berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang. Kemudian yang ketiga, berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik. Kesempatan praktik boleh, tapi ranahnya tergantung yang punya kantor magang. Kalau memang dia sudah layak, boleh praktik. Cuman kalian punya hak, boleh. Tetapi ketika sudah layak betul, boleh diberi kesempatan. Kemudian yang keempat, berhak menerima izin sementara praktik advokat dari pradi sesuai ketentuan. Menerima izin sementara praktik boleh dari pradi sesuai ketentuan. Ketentuannya ini berarti kan masih ditentukan dengan alasan tertentu. Berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping. Nah, misalnya Hotman Paris SH dengan Adi Setiawan SH, dia sudah SH ya, dan Vika, kemudian Sela, semua dimasukkan di situ, dia masuk dalam surat kuasa tersebut, boleh. Jadi ketika waktu mau praktik persidangan, yang namanya, kamu namanya siapa? Vika, ini surat kuasanya ada diikut sertakan dalam surat kuasa, dan juga dia itu masuk dia punya kartu anggota atau surat kuasa, itu dia sudah cukup. Kemudian akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan surat keterangan magang dari kantor advokat. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, setelah dia selesai magang, dia berhak mendapatkan surat keterangan magang. Tetapi dengan catatan, ketika surat keterangan namanya memberikan keterangan, itu ya dengan sebetul-betulnya bahwa kamu itu magang. Kalau kamu di sana cuma tidur, makan, game, ya. Kalau yang punya tempat magang nggak mengeluarkan, ya hak dia juga, intinya gitu. Karena apa? Dia memberi keterangan bahwa kamu itu tidak magang selama ini. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, larangan bagi calon advokat magang ini. Yang pertama, sekarang tadi sudah kewajiban, kemudian hak, sekarang punya larangannya. Yang pertama, memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi
atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum. Intinya di sini apa? Bagi calon advokat magang itu tidak bisa memberikan jasa secara langsung kepada klien. Memberikan jasa secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi atau membantu advokat pendamping. Nah, larangannya itu kayak gitu. Jadi tidak boleh memberikan jasa hukum karena apa? Kamu belum resmi, intinya seperti itu. Yang kedua, calon advokat memegang izin sementara tidak dapat menjalankan praktek advokat atas namanya sendiri. Nah, itu. Jadi, calon advokat pemegang izin sementara, bahwa dia itu masih izin sementara dalam arti belum disumpah, belum diapa. Nah, itu kan belum boleh mendirikan plang, bahasanya gitu. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan surat izin, sudah dapatkan sumpah, izinnya itu kan izin biasanya ya izin ke dinas perizinan lah, bahwa kamu mengadakan usaha apa, jasa apa, jasa advokasi. Karena apa? Saya itu pengacara atau advokat. Nah, baru. Tidak boleh kalau misalnya belum punya izin, belum disumpah, itu belum boleh. Oke. Pengangkatan dan sumpah advokat. Nah, pengangkatan dan sumpah advokat. Yang pertama, pengangkatan sudah melewati tahap-tahap proses pendidikan, ujian, dan magang. Pasti sudah boleh diangkat. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, lihat pasal 3 ayat 1. Nah, ini kalau Adi masih 23 kemudian selesai magang, nggak rasio lah, dia sekarang magang, misalnya dia sekarang kuliah sambil magang, siapa yang mau ngasih UPA, uji hasil UPA, kemudian siapa yang ngasih sertifikat PKPA, kan nggak mungkin. Misalnya dia S1 lulusnya 23, kemudian dia lulus PKPA 1 bulan, setelah 1 bulan dia magang, nanti umur 25, tapi 25-nya kurang gitu. Ya berarti dia belum bisa, ini ketentuannya. Nah, pastikan makanya berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Itu pasti sudah diatur. Kalau misalnya kuliah 19 tahun, berarti 4 tahunnya nanti 23. 23 misalnya dia mau magang PKPA dulu 3 bulan, lulus, dia sudah 3 tahun lebih, 23 tahun lebih. Magangnya 2 tahun. Ya pasti minimal 25, harusnya lebih. Nah, makanya minimal sekurang-kurangnya 25. Kemudian sumpahnya. Nah, sumpah advokat diatur di pasal 4 ini. Silahkan dilihat pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itu ada prosedur sumpah. Sumpah itu intinya ya nanti kalian akan dikei kitab suci, kemudian kalian akan mengikuti ya kayak sumpah Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya, modelnya kayak gitu. Hanya saja sumpahnya itu bentuknya langsung, misalnya dalam angkatan berapa ini langsung, misalnya ada 50 atau 100 advokat di wilayah mana. Nah, itu langsung sumpah bareng. Bedanya di situ saja. Toga advokat. Nah, ini saat mengucapkan sumpah atau janji advokat di sidang terbuka pengadilan tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan keputusan. Toganya itu hampir sama kayak toga wisuda, hanya saja dia tidak ada selempang warna-warni, dia hitam polos, kemudian dia pakai dasi putih, ya. Masih ingat lah kalau misalnya lihat foto itu, yes, modelnya kayak gitu. Ini soalnya di advokat sidang terbuka di pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi, belajar di sistem peradilan di Indonesia, pengadilan tinggi berkedudukan di provinsi. Oke, yang keempat, toga advokat. Oh, ini sama. Lanjut ya. Yang kelima, menjadi anggota organisasi advokat. Menurut pasal 30 ayat 2 UU Advokat, setiap undang-undang advokat dianggap berdasarkan undang-undang advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat. Dalam arti apa? Wajib menjadi anggota Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu wajib menjadi anggota. Karena apa? Semua proses-proses untuk menjadi advokat tadi melalui organisasi Peradi. Nih lihat pasalnya, ada dasar hukumnya. Kemudian kamu pengen jadi advokat tapi aku mau ikut Peradi, nggak bisa, harus ikut Peradi karena ini ada aturannya. Kemudian yang terakhir ya, buku daftar anggota dan kartu advokat. Nah, ini buku kayak buku saku lah ini gitu.
yang berisikan nama advokat yang menjadi anggota organisasi advokat dicantumkan dalam buku daftar anggota. Di dalam buku daftar anggota dicantumkan pula nomor induk atau keanggotaan advokat pada organisasi advokat di pusat. Yang berpusatkan biasanya Indonesia Raya ya di Jakarta. Tuh ya. Oke. Nanti jika ada yang kurang paham, ada yang masih kebingungan, kita di minggu depan luring kita akan bahas lebih detail. Akan kita bahas secara secara gamblang, secara jelas, secara tatap muka. Oke. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk tugasnya nanti di resume, kemudian akan dikirimkan hasil resumanya pada jadwal daring minggu besok ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.